Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Suci Aminda dengan NPM 204102037. Saya dari Prodi Gizi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Siliwangi. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Prima Endang Susilowati sebagai dosen mata kuliah Metabolisme Gizi Mikro. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metabolisme dari tembaga. Yang akan saya jelaskan yaitu mengenai definisi tembaga, fungsi dan peran tembaga, sumber tembaga, kekurangan dan kelebihan tembaga, serta proses metabolisme. Baiklah, langsung saja kepada definisi tembaga. Tembaga merupakan unsur esensial yang bila kekurangan dapat menghambat pertumbuhan dan pembentukan hemoglobin. Kandungan tembaga dalam tubuh manusia berkisar antara 50 sampai 150 mg. Tembaga ditemukan di semua jaringan tubuh dan sebagian besar di sekresi. Di dalam tubuh, mineral ditemukan dalam dua keadaan valensi, keadaan tembaga Cu1+ dan keadaan tembaga Cu2+. Tembaga sangat dibutuhkan dalam proses metabolisme, pembentukan hemoglobin, dan proses fisiologis dalam tubuh. Tembaga juga ditemukan dalam protein plasma, seperti seruloplasmin, yang berperan dalam pembebasan besi dari sel ke plasma. Tembaga juga merupakan komponen dari protein darah, antara lain eritrokuprin, yang ditemukan dalam eritrosit atau sel darah merah, yang berperan dalam metabolisme oksigen. Selanjutnya yaitu peran dan fungsi dari tembaga. Tembaga dibutuhkan oleh 12 enzim dalam tubuh kita, yang pada gilirannya terlibat dalam berbagai fungsi. Misalnya, tembaga membantu tubuh kita menghasilkan energi dan membantu membentuk neurotransmitter penting yang mendukung fungsi otak dan sistem saraf kita yang sehat. Tembaga juga dibutuhkan dalam membentuk jaringan ikat, mendukung produksi melanin di kulit, dan membantu pengangkutan zat besi dalam tubuh. Mineral ini juga terlibat dalam banyak reaksi oksidasi reduksi atau redoks yang terus-menerus terjadi di dalam sel untuk mendukung banyak fungsi vital tubuh kita. Berikut ada beberapa peran dan fungsi dari tembaga. Yang pertama, mencegah anemia. Tembaga dapat mencegah anemia dengan cara absorpsi besi, merangsang sintesis hemoglobin, melepas simpanan besi dari peritin dalam hati dan sebagai bagian dari enzim seruloplasmin. Kedua, ada oksidasi besi. Berperan dalam oksidasi besi bentuk pero menjadi peri. Yang ketiga, ada perubahan asam amino, berperan dalam perubahan asam amino tirosin menjadi melanin, yaitu pigmen dan kulit. Yang keempat, ada pengikatan silang kolagen. Berperan dalam pengikatan silang kolagen yang diperlukan untuk menjaga kekuatannya. Yang kelima, ada pencegah kanker. Kompleks tembaga dengan klorofil sodium copper-klorofilin berfungsi sebagai pencegah kanker. Di samping ini ada struktur dari sodium copper-klorofilin yang di tengahnya ada Cu atau tembaga. Ini merupakan lanjutan dari fungsi dan peran tembaga. Yang pertama ada seruloplasmin dengan fungsi pemempatan besi. Seruloplasmin juga dikenal sebagai peroksidase yang sangat penting untuk pemempatan zat besi dalam tubuh. Oksidasi ini ditemukan dalam darah dan terikat pada reseptor pada membran plasma sel, di mana ia mengoksidasi mineral terutama besi atau Fe. Perannya dalam oksidasi besi yang berawal dari Fe2+ menjadi Fe3+ sangat penting untuk pelepasan besi seluler yang mengikat transferin untuk transportasi ke jaringan tubuh. Seperti gambar di bawah ini, yaitu Fe2+ menjadi Fe3+ yang dibantu oleh seruloplasmin Cu2+ menjadi seruloplasmin Cu1+. Tidak adanya seruloplasmin yang berfungsi karena mutasi genetik akan mengganggu pemanfaatan zat besi dan ditandai dengan peningkatan deposisi zat besi di jaringan, terutama hati, pankreas, dan otak, dan dengan konsentrasi zat besi serum yang rendah. Yang berikutnya ada hephaestin, yaitu dengan fungsi pemanfaatan besi. Hephaestin sama seperti seruloplasmin, yaitu mengoksidasi besi. Namun, protein peroksidase yang mengandung
Tembaga ini terdapat pada membran basolateral enterosit, di mana ia mengoksidasi besi menjadi bentuk besinya untuk memungkinkan transportasi yang melekat pada transferin. Yang berikutnya ada sitokrom C oksidasi, yaitu produksi energi. Sitokrom C oksidase mengandung 3 atom tembaga per molekulnya. Satu subunit enzim mengandung 2 atom tembaga dan berfungsi untuk menerima elektron dari sitokrom C dan kemudian mentransfer elektron tersebut ke subunit kedua. Subunit kedua mengandung atom tembaga lain dan terlibat dalam pengurangan oksigen molekuler dan akhirnya dalam produksi energi. Sitokrom C oksidase yang juga membutuhkan besi berfungsi pada tahap oksidatif terminal dalam transport elektron mitokondria. Ketika enzim mentransfer elektron sehingga molekul oksigen atau O2 direduksi untuk membentuk molekul air yang menghasilkan energi bebas yang cukup untuk memungkinkan produksi ATP. Kekurangan tembaga yang parah akan merusak aktivitas enzim ini. Gambar ini adalah proses dari sitokrom C oksidase, yaitu produksi energi. Berikutnya ada sumber dari tembaga. Sumber tembaga terkaya adalah daging, terutama daging organ seperti hati dan kerang, terutama tiram dan lobster. Sumber makanan nabati yang kaya akan tembaga termasuk kacang-kacangan, terutama kacang mete, biji-bijian, dan buah-buahan kering. Kentang dan kakao atau coklat juga merupakan sumber yang baik. Sebaliknya, susu dan produk susu adalah sumber mineral yang buruk. Tabel di sini yaitu beberapa sumber makanan yang mengandung tembaga, seperti oyster dengan 6,4 mg tembaga, kepiting 1 mg tembaga, ada juga telur 0,007 miligram tembaga, ada juga hati sapi 12,4 mg tembaga. Bentuk utama tembaga yang ditemukan dalam produk makanan dan suplemen yang diperkaya mineral adalah tembaga sulfat. Namun, oksida tembaga juga ditemukan di beberapa suplemen. Penggunaan tembaga oksida sebagai sumber tembaga tidak disarankan karena tembaga telah terbukti tidak tersedia pada penyerapan dari saluran pencernaan hewan. Selain tembaga sulfat yang mengandung sekitar 25% tembaga, bentuk lain dari tembaga yang tersedia secara hayati termasuk tembaga klorida sekitar 47% tembaga, tembaga asetat sekitar 35% tembaga, dan tembaga karbonat sekitar 57% tembaga. Suplemen multivitamin atau mineral biasanya menyediakan sekitar 0,5 sampai 2 mg tembaga. Suplemen nutrisi tunggal mengandung sekitar 2 sampai 3 mg tembaga. Tembaga dari sumber endogen yaitu sekitar 4,5 mg juga dilepaskan dengan sekresi cairan saluran pencernaan. Misalnya, kandungan tembaga dari air liur dan cairan lambung adalah sekitar 400 gram dan 1 mg. Cairan pankreas mengandung hingga 2 mg, dan empedu yang dilepaskan ke duodenum menyumbangkan 2,5 mg tembaga lainnya. Berikutnya ada kebutuhan asupan tembaga. Berdasarkan kebutuhan tembaga orang dewasa, yaitu sekitar 700 mikrogram, RDA untuk tembaga ditetapkan pada 900 mikrogram per hari. Rekomendasi selama kehamilan dan menyusui masing-masing 1000 mikrogram dan 1300 mikrogram. Tabel ini adalah beberapa kebutuhan asupan tembaga dengan rentang usia dari bayi yaitu dengan umur 0,5 sampai 1 tahun membutuhkan 220 mikrogram per hari, anak 1 sampai 3 tahun 340 mikrogram per hari, anak 4 sampai 8 tahun 440 mikrogram per hari. Ada laki-laki dan perempuan dari umur 9 sampai 13 membutuhkan 700 mikrogram per hari, 14 sampai 18 tahun membutuhkan 890 mikrogram per hari, 19 sampai 70 tahun ke atas membutuhkan 900 mikrogram per hari, wanita hamil 1000 mikrogram per hari, dan wanita menyusui 1300 mikrogram per hari. Berikutnya yaitu mengenai kelebihan tembaga. Kelebihan tembaga dapat menyebabkan nekrosis hati atau serosis hati. Konsumsi sebanyak 10 sampai 15 mg
tembaga sehari dapat menimbulkan muntah dan diare. Berbagai tahap pendarahan intrapaskular dapat terjadi, begitupun nekrosis sel-sel hati dan ginjal. Konsumsi dosis tinggi dapat menyebabkan kematian. Penyakit Wilson, kelainan genetik akibat mutasi pada gen yang mengkode ATP7B, ditandai dengan toksisitas tembaga dan mematikan jika tidak diobati. Jadi, pada penyakit Wilson, tembaga terakumulasi di hati tetapi juga bocor. Jadi tidak terikat, bukan sebagai bagian dari seruroplasmin, yaitu bocornya ke dalam darah dan disimpan di persendian dan organ lain terutama otak, ginjal, jantung, dan mata atau kornea. Berikutnya mengenai kekurangan tembaga yang dapat menyebabkan gangguan pertumbuhan dan metabolisme, demineralisasi tulang, bayi gagal tumbuh kembang, gangguan fungsi kekebalan, hipokromik, anemia, depigmentasi kulit dan rambut, disfungsi kardiovaskular dan paru. Kemungkinan kekurangan tembaga meningkat pada orang yang mengonsumsi seng dalam jumlah berlebihan, terutama lebih besar dari 40 mg per hari. Selain itu, defisiensi lebih mungkin terjadi dengan penggunaan obat-obatan yang berkepanjangan, seperti penghambat pompa proton, yang meningkatkan pH usus dan dengan demikian mengurangi penyerapan tembaga. Berikutnya mengenai metabolisme tembaga. Tembaga diserap terutama dalam bentuk reduksi, yaitu Cu1+, dari usus kecil proksimal, terutama duodenum, sementara sejumlah kecil dapat diserap dari perut. Penyerapan tembaga di lambung dianggap berkontribusi relatif sedikit terhadap keseluruhan penyerapan mineral. Penyerapan tembaga melintasi membran beras border enterosit dilakukan oleh satu atau lebih protein pembawa. Salah satu pembawa tersebut adalah transporter tembaga 1-CTR1 yang juga disebut HCTR1 yang memungkinkan penyerapan tembaga dalam keadaan Cu1+ melalui saluran yang terjaga keamanannya. Saluran pencernaan menyerap sekitar 50-80% tembaga yang tertelan. Penyerapan fraksional tembaga meningkat ketika asupan tembaga menurun, dan sebaliknya. Misalnya, rata-rata penyerapan sekitar 20-25% ketika asupan tembaga tinggi, seperti lebih dari 5 mg per hari. Tetapi akan meningkat menjadi lebih dari 50% ketika asupan tembaganya kurang dari 1 mg per hari. Penyerapan tembaga dihitung pada 75% dengan asupan 350 mikrogram tembaga, jumlah dari sekitar setengah dari kebutuhan orang dewasa untuk mineral. Di sini ada proses dari penyerapan, pencernaan, dan transportasi tembaga. Yang dimulai dari Cu2+ dilepaskan dari komponen makanan. Selanjutnya, tembaga direduksi menjadi Cu1+, kemungkinan besar oleh sitokrom B feri atau kupri redutase, sitokrom B redutase 1. Cu1+ ini melintasi membran batas sikat oleh transporter CTR1 afinitas tinggi dan pada tingkat yang lebih rendah oleh DMT1. Kemudian di dalam sitosol, tembaga berikatan dengan salah satu dari beberapa pendamping untuk transportasi dan pengiriman ke enzim target. Ada ATOX1 yang mengangkut Cu1+ ke jaringan Trans-Golgi atau TGN, dari mana ATP7A pindah ke membran basolateral, di mana ia berfungsi untuk mengekspor tembaga dari eritrosit. Kemudian, tembaga dikirim ke enzim oleh pendamping untuk memungkinkan penggunaannya ke dalam sel, atau mengikat metalothionin untuk penyimpanan. Selanjutnya, ATP7A mengangkut Cu1+, melintasi membran basolateral, dan tembaga menempel pada protein untuk transportasi dalam darah setelah pengambilan tembaga oleh hati, dan sebagian besar tembaga ini ditemukan dalam darah sebagai seruroplasmin. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi penyerapan. Yang pertama ada penambah proses penyerapan. Contohnya ligan atau klelators yang memfasilitasi penyerapan tembaga termasuk asam amino, terutama histidin dan cysteine. Kehadiran asam organik dalam makanan juga meningkatkan penyerapan tembaga. Asam sitrat, glukonat, laktat, asetat, dan malat bertindak sebagai ligan pengikat untuk meningkatkan kelarutan
dan dengan demikian menambah penyerapan tembaga. Selanjutnya ada faktor penghambat, seperti halnya lingkungan asam yang memfasilitasi penyerapan tembaga, sebaliknya berlaku untuk lingkungan basah. Konsumsi antasida yang berlebihan atau penggunaan obat-obatan seperti penghambat reseptor, seperti jantak, contohnya ranitidin, tagamet, contohnya cimetidin, atau pepsid, contohnya pamotidin. Ada juga penghambat popaproton seperti prepasi, contohnya lansoprazol atau prilosec atau contohnya omeprazol yang biasanya digunakan untuk mengobati mulas, penyakit refleks gastroesofagus dan bisul, menghasilkan lingkungan pH tinggi atau lebih basah dan dapat mengurangi penyerapan tembaga. Selanjutnya ada penyimpanan dari tembaga. Hati adalah organ utama yang menyimpan tembaga dan yang mengontrol hemostatis tembaga dalam tubuh. Namun, dibandingkan dengan mineral lainnya, tembaga yang relatif sedikit hingga sekitar 150 mg ditemukan di dalam tubuh. Berdasarkan persentase secara absolut, organ dengan tembaga paling banyak per gramnya adalah ginjal, hati, otak, dan kerangka. Di dalam sel, protein metionin berfungsi sebagai kolam penyimpanan tembaga. Selanjutnya ada ekskresi dari tembaga. Tembaga diekskresikan terutama sekitar 95% melalui empedu ke dalam tinja. Faktanya, ekskresi tembaga biliar diatur oleh hati untuk menjaga keseimbangan tembaga atau proses hemostatis, dan dengan demikian, dengan asupan tembaga diet tinggi, ekskresi tembaga melalui feses meningkat, dan dengan asupan tembaga diet rendah, ekskresi tembaga tinjanya menurun. Kehilangan tembaga melalui feses berkisar antara 0,5 hingga 2,5 mg per hari. Empedu yang mengandung tembaga berlebih disekresikan ke dalam duodenum. Namun, tembaga dalam empedu terikat pada komponen empedu sehingga tidak dapat diserap kembali dari usus kecil. Penyakit Wilson, kelainan bawaan metabolisme tembaga, ditandai dengan ekskresi tembaga biliar yang rusak, dan dengan demikian terjadi toksisitas tembaga. Berikut ada referensi yang saya gunakan. Baiklah, mungkin sekian yang dapat saya jelaskan mengenai metabolisme dari tembaga. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.